Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Adesa Channel. Belajar fisika asik, menarik, dan menyenangkan. Oke Ananda, kita kembali lagi pada pembahasan simulasi KSNK Fisika 2022 part yang ketiga ya. Begini soalnya. Suatu partikel sedang bergerak dengan lintasan parabola dalam pengaruh gravitasi dan hambatan udara diabaikan. Apabila pada saat partikel memiliki besar komponen kecepatan vertikalnya yaitu 9 meter per sekon dengan sudut kecepatan terhadap sumbu horizontal adalah 60 derajat, jika besar komponen kecepatan arah vertikal adalah 3 meter per sekon, maka berapa derajat besarnya sudut kecepatan terhadap sumbu horizontal? Nah, jadi bisa Anda lihat di sini gambarnya ya, gerak parabola perpaduan antara gerak GLB dan GLBB. Jadi di sini ada V1Y-nya ya, kecepatan vertikal 9 meter per sekon. Dan ada sudutnya yaitu 60 derajat. Dan nanti ada juga V2Y-nya ya 3 meter per sekon, dan ditanya nanti adalah kita misalkan dengan theta ya. Jadi diketahui di sini V1Y 9 meter per sekon dengan alfa kita misalkan yaitu 60 derajat, dan V2 sama dengan 3 meter per sekon, dan ditanya adalah sudut saat V2Y itu berapa gitu ya. Nah, jadi untuk langkah pertama Ananda, kita cari terlebih dahulu besar dari kecepatan V1 ya, dengan mencari rumusnya V1Y. Kita ketahui bahwa V1Y itu rumusnya adalah V1 sin 60 derajat. Nah, dan nanti bisa kita dapatkan nilai dari V1 ya. Oke. Kita langsung masukkan V1Y nya itu 9 sama dengan V1 sin 60 derajat, nilainya adalah setengah akar 3, dan bisa kita dapatkan nilai dari V1 nya yaitu 18 dibagi akar 3 meter per sekon. Setelah kita dapatkan V1 ya, lalu kita cari lagi kecepatan V1X nya di sumbu horizontal ya, supaya kita mendapatkan nanti nilai dari theta-nya ya. Jadi kita cari dulu V1X ya. V1 pada komponen horizontal V1 cos 60 derajat. Dengan V1-nya kita substitusikan yaitu 18 dibagi akar 3. Cos 60 derajat kita ketahui adalah setengah. Maka nilai dari V1X sama dengan 9 dibagi akar 3. Setelah kita dapatkan tadi V1X-nya ya, 9 per akar 3, kita cari nilai dari V2 ya. Dari V2 ini menggunakan V2Y, yaitu V2Y sama dengan V2 sin theta. Oke Ananda, kita substitusikanlah harga dari V2Y yaitu 3 sama dengan V2 sin theta dengan nilai V2 yaitu 3 dibagi sin theta. Setelah kita dapatkan nilai V2 Nanda, pada gerak parabola kecepatan saat horizontal itu nilainya sama ya, yaitu V cos theta, maka V1X itu sama dengan V2X. Nah, setelah itu kita carilah nilai V2 menggunakan rumus dari V2X ya. Kita ketahui bahwa V2X itu rumusnya adalah V2X sama dengan V2 cos theta. Dengan nilai V2X-nya yaitu 9 dibagi akar 3, V2-nya kita substitusikan di sini, nilainya 3 dibagi sin theta dikali cos theta. Nah, setelah ini nanti bisa kita dapatkan theta-nya dari sin per cos ya. Nah, kita uraikan di sini Ananda, persamaannya menjadi lebih sederhana. Kita kalikan silang ya, 3-nya ke bawah. Nilainya menjadi 9 dibagi 3 dikali akar 3 sama dengan cos theta per sin theta. Supaya lebih sederhana lagi, kita balikkan ya, sin theta per cos theta berapa nilainya, supaya kita mendapatkan nanti harga tangen theta. Oke, maka nilai dari sin theta per cos theta yaitu 3 akar 3 dibagi 9. Ini bisa kita sederhanakan ya, 3 dibagi 3 1, 9 bagi 3 3. Maka kita dapatkan yaitu nilai dari tan theta-nya yaitu 1/3 akar 3. Kita ketahui bahwa Ananda nilai dari tangen theta yang nilainya 1/3 akar 3 yaitu theta-nya bernilai 30 derajat.
Dengan Ananda ketik nanti di ujian 30,0 harus satu di belakang koma ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, di sini bisa Ananda lihat ya. Suatu bandul matematis dengan panjang L, ya, panjang tali L dan massa partikel M diberi simpangan awal sebesar theta, ya, sehingga energi totalnya adalah E. Apabila suatu bandul lain memiliki panjang tali 2L dan massa partikel M, kemudian disimpangkan dengan sudut yang sama dan memiliki energi E aksen, maka perbandingan energi E aksen dibagi E adalah. Jadi Ananda, ini adalah materi dari getaran harmonis ya, kelas 11 semester 2. Kita ketahui bahwa Ananda energi total itu sama juga dengan energi mekanik ya. Jadi kita buat dulu diketahuinya di sini. Kita misalkan ya, L1 yaitu L awalnya L, M1M. Ya, di sini karena sama-sama simpangan awalnya sama-sama theta. Ya. Jadi E1E di sini L2-nya sama dengan 2L dan M2-nya sama dengan M. E2-nya sama dengan E aksen, maka ditanya itu E aksen per E. Oke, kita ketahui EM itu persamaannya yaitu 1/2 dikali K dikali A kuadrat. K ini merupakan konstanta bernilai massa dikali kecepatan sudut dikuadratkan. A itu merupakan amplitudo ya Nanda. Jadi sekarang kita mencari ya, apa hubungan antara energi total dengan massa dan juga dengan panjang tali. Dengan menguraikan semua rumus yang ada yang dapat kita ketahui ya. Jadi di sini Ananda, kita uraikanlah nilai dari energi mekanik ini. Kita ketahui bahwa K itu massa dikali omega kuadrat, kita substitusikan. Omega kuadrat kecepatan sudut bisa kita substitusikan menjadi 2V per T, yaitu dengan perioda ya. Dan nanti dapat kita hubungan antara periode dengan panjang tali ini. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Energi mekanik yaitu setengah M, 2V dikuadratkan yaitu 4V kuadrat. Dengan periodanya kita substitusikan menjadi nilainya 2V dikali akar dari L per G dikuadratkan. Ya. Dan dikali A kuadrat. Setelah itu Ananda bisa ini kita sederhanakan ya. 4V kuadrat sama 4V kuadrat bisa kita eliminasi. Nah, dan di sini akar dari L kuadrat ya itu L, akar dari G kuadrat itu G, maka hubungan antara energi mekanik yaitu massa dikali gravitasi dikali amplitudo dikuadratkan dibagi 2L. Atau Ananda bisa lebih kita sederhanakan ya, persamaannya ini menjadi seperti ini. Oke, hubungan antara energi mekanik yaitu sebanding dengan massa partikel dan berbanding terbalik dengan panjang tali. Atau bisa kita tulis yaitu E aksen per E. E aksen itu adalah E yang kedua kan. Nah, kita tulis di sini M2 per L2 dibagi M1 per L1. Atau kita ganti menjadi di sini M2 per L2 dikali L1 per M1. Lalu Ananda kita tulis di sini E aksen per E menjadi M2 per M1 dikali L1 per L2. Setelah kita tulis di sini kita masukkan nilai-nilainya. M2 sama dengan M1 yaitu M sama M. L1 kita ganti L dan L2 kita ganti 2L. Dan kita dapatkan yaitu E aksen per E yaitu 1/2 atau kita ketik nanti di komputer yaitu 0,5. Tetap semangat ya, sering berlatih soal, semoga Anda memperoleh nilai yang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.